mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, mungkin kepada masing-masing perwakilan kelompok, saya kasih opsi tadi Ibu tanya mau tampilkan tugas apa dulu. Kalau saya sesuai urutan saja tugas satu. Oke, silahkan. Izin Ferdi, itu tugas satu tuh individu ya? Ya, individu. Atau langsung yang kelompok? Kelompok Iya dulu boleh, ya. yang kelompok saya dulu kayaknya. Yang kelompok ya? Oh iya, boleh kayaknya dari mungkin yang sudah siap untuk ini ada. Kelompok dua mau role play. Oke, boleh kayaknya role play kelompok dua. Saya bertanya nih sama temanku. Oh, Dita Reza. Iya, ya. jadi kalau disepakati dulu, misalnya kalau yang tampil role play, semua role play dulu, gitu ya. Kalau individu, individu semua. Kalau nonton video semua. Oke, Ya, silahkan Ferdi. Ayo, Bu. Kayaknya cocok role play, Bu. Biar ini segar karena masih pagi-pagi. sesuai urutan prioritasnya dong Nah, kali. oke. Asal jangan yang lari ke dapur minum ya. Nggak ada itu adegan role play minum. Heeh. Oke, silahkan. Improvisasi itu Bu. Ya, boleh kayaknya sesuai urutan dia role playnya. Mungkin Nah, kelompok satu, silakan. kasus satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Hmm, yang kami hormati Ibu Dr. Fitri Sulistiani, SST MKes, serta teman-teman peserta Latsar yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menampilkan sebuah role play atau drama singkat yang menggambarkan salah satu dinamika yang dapat terjadi dalam pelayanan publik ASN, yaitu pelayanan yang lambat dan kurang ramah kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Kasusnya yaitu pelayanan lambat dan tidak ramah, di mana masyarakat mengeluh karena petugas pelayanan publik yang tidak responsif dan kurang sopan. Judulnya dari judes menjadi berakhlak, di mana pemerannya yaitu petugas pelayanan akan diperankan oleh Haniatul Hidayah, masyarakat akan diperankan oleh Melan Solang, kepala unit atau atasan akan diperankan oleh Muhammad Zalik Mutrafin, dan narator saya sendiri Rizky Nurul Afia. Di sebuah kantor pelayanan publik, seorang masyarakat datang untuk mengurus administrasi. Namun sayangnya pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bu, saya mau urus surat keterangan domisili. Tunggu saja. Kira-kira berapa lama ya, Bu? Sebentar. Baik, Bu. Bu, sebentar itu kira-kira berapa lama? Versi manusia atau versi pegawai? Ya, tergantung jaringan. Maksud saya tergantung antrean. Tunggu saja kalau sudah selesai dipanggil. Kalau lama begini, saya bisa sampai malam di sini nih. Beberapa saat kemudian, suasana ruang pelayanan mulai diperhatikan oleh kepala unit. Ia melihat ada masyarakat yang menunggu cukup lama dan tampak kurang nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Sebagai pimpinan, ia merasa perlu memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan berakhlak. Selamat pagi semuanya. Saya melihat ada masyarakat yang sedang menunggu. Apakah ada kendala dalam pelayanan? Selamat pagi, Pak.
Saya sebenarnya hanya ingin mengurus surat domisili, tapi sudah menunggu cukup lama dan belum mendapat penjelasan yang jelas. Baik, Bapak, Ibu. Sebagai ASN, kita harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dihargai. Baik, Pak. Mohon maaf, saya akan memperbaiki pelayanan saya. Setelah mendapat teguran dari atasan, petugas pelayanan mulai menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional sesuai dengan nilai berakhlak. Baik, Ibu. Mohon maaf atas keterlambatan tadi. Sekarang saya akan membantu mengurus surat domisili Ibu. Silakan berkasnya bisa ditunjukkan kepada saya. Baik, Bu, ini berkasnya. Terima kasih sudah membantu. Prosesnya sekitar 10 menit saja, Ibu. Jika ada yang kurang jelas, silakan langsung bertanya. Wah, sekarang pelayanannya jadi lebih jelas dan cepat. Terima kasih, Bu. Nah, seperti itulah pelayanan yang kita harapkan. ASN harus selalu profesional, ramah, dan berorientasi pada masyarakat. Dari cerita singkat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pelayanan publik harus mengedepankan nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, harmonis, dan kompeten agar masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Udah Ya, selesai ya? Sudah, Ibu, mau Oke. memaparkan 4 poinnya lagi. Ya, silahkan. masalah utama dalam kasus di atas adalah kualitas pelayanan publik yang rendah, ditandai dengan pelayanan yang lambat, tidak responsif, dan sikap petugas yang kurang ramah kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa petugas menerapkan nilai profesionalisme dan pelayanan publik dengan baik. Selain itu, kurangnya empati dan komunikasi yang baik menyebabkan masyarakat merasa tidak dihargai saat menerima layanan. Dampak dari pelayanan tersebut terhadap citra ASN, yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Kedua, citra ASN menjadi negatif karena masyarakat menilai ASN tidak profesional. Ketiga, munculnya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Keempat, pelayanan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kelima, potensi konflik antara masyarakat dan petugas pelayanan akibat komunikasi yang kurang baik. Nilai berakhlak yang relevan, yang pertama berorientasi pelayanan. ASN harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif kepada masyarakat. Akuntabel, petugas harus bertanggung jawab. Yang ketiga, kompeten. ASN harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang efektif. Selanjutnya, harmonis, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, seperti komunikasi yang sopan dan menghargai. Yang kelima yaitu loyal, menjaga nama baik instansi. Keenam, adaptif, mampu memperbaiki sistem agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan rekan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Solusi dari kasus tersebut yang berbasis berakhlak, pertama, perubahan sikap. Petugas pelayanan perlu meningkatkan sikap profesionalisme dengan bersikap ramah, sopan, dan responsif kepada masyarakat. Yang kedua, perbaikan SOP pelayanan. Instansi perlu memperjelas menerapkan standar opsional prosedur pelayanan agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, jelas, dan transparan. Yang ketiga, membangun budaya kerja positif, mendorong budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai berakhlak, seperti saling menghargai, disiplin, dan bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat. Yang keempat, inovasi pelayanan. Melakukan inovasi pelayanan seperti sistem antrian digital, layanan informasi yang jelas, pelayanan online, serta penyediaan media pengaduan masyarakat. Dengan inovasi tersebut, pelayanan dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kak Rizky. Baik, teman-teman, sekian drama singkat dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Oke, kasih reaksi apa dulu ini ya? Sarang Beo, terima kasih. Wah, Haniatul sepertinya memang cocok peran antagonis dia ya. Ya, selanjutnya Ferdi, silahkan. Baik, selanjutnya kelompok 2 untuk memberikan role play-nya. Terima kasih. Reza, mulai sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu kasus 2 berupa konflik internal di unit kerja. Adapun kelompok kami terdiri dari Nur Hikmah Ditasari, Siti Marwanur, dan saya Muhammad Fareza. Untuk kasus 2 kami mengambil tema terjadinya kesenjangan komunikasi antar pegawai sehingga kerja tim tidak efektif. Judul yang kami angkat yaitu salah paham di meja kerja. Adapun beberapa tokoh dan karakter. Yang pertama, Marwa sebagai staf senior. Marwa merupakan orang yang santai, mengandalkan pengalaman, jarang menggunakan aplikasi manajemen tugas. Tokoh dan karakter yang kedua yaitu Hikmah. Hikmah sebagai staf junior Gen Z. Dia cekatan, ingin serba cepat, dan kurang komunikatif. Tokoh dan karakter yang ketiga, Reza sebagai kepala seksi. Dia sibuk, komunikasinya kurang spesifik, berasumsi semua pegawai sudah paham instruksinya. Situasi yang ada pada konflik ini, yaitu pada suatu hari, ada permintaan laporan progres mengenai keakuratan data di sistem informasi administrasi kependudukan untuk dibahas di rapat evaluasi lintas sektor yang deadline-nya besok pagi. Mereka harus menyelesaikan laporan tersebut karena akan dipaparkan besok pagi di depan semua pejabat yang terkait. Pak Reza memberi perintah, namun kesenjangan komunikasi terjadi. Adegan yang pertama, rapat singkat pada jam 9 waktu Indonesia Tengah. Di ruangan kantor, Reza memanggil Marwa dan Hikmah. Marwa, Hikmah, tolong laporan pengerjaan mengenai sistem adminduk yang sebelumnya kalian kerja bulan lalu, tolong harus selesai besok. Marwa, tolong kamu handle data teknisnya. Hikmah, tolong atur layout dan narasi keseluruhannya. Saya mau draftnya jam 3 sore ini. Tiba-tiba sekali ada arahan dari pimpinan besok kegiatannya. Baik Pak Reza, santai saja untuk data teknisnya. Nanti saya kirim via WhatsApp biar cepat. Maaf Pak, boleh datanya share ke Google Drive punya kantor saja? Kalau di WA takutnya data versi terakhir dengan draft lama tercampur. Terserah kalian. Yang penting jam 3 sudah ada datanya. Oke, sudah ya. Saya ada rapat di luar setelah ini. Reza langsung pergi. Kak Marwa, boleh nanti datanya tolong upload ke folder di Google Drive punya kantor saja biar gampang saya edit layoutnya. Aduh Hikmah, repotnya kau ini. Di WA saja. Kan yang penting isinya. Saya sibuk juga ini. Adegan 2, konflik. Jam 14.30 waktu Indonesia Tengah. Hikmah terlihat panik di meja kerjanya. Reza baru kembali dari rapat di luar kantor. Kak Marwa, data yang kita kirim di WA jam 1 tadi kenapa beda sama data yang di dokumen fisik yang ada di mejaku? Loh,
Tadi saya sudah perbaiki angkanya, yang fisik itu yang terbaru. Saya kan sudah bilang, lihat fisiknya saja. Kak, Pak Reza minta datanya jam 3 sore, sekarang 2.30. Saya sudah bikin layout berdasarkan data yang di WA. Kalau diubah lagi, berantakan semua. Kenapa tidak bilang di grup WA saja kalau ada perubahan? Ya, kamu kan junior. Harusnya kau yang lebih proaktif. Tadi kan saya sudah bilang, di meja fisiknya. Ini tidak efektif, Kak. Komunikasinya kayak jalan sendiri-sendiri. Tidak akan selesai. Adegan 3, evaluasi atau resolusi. Jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Reza datang ke ruangan, melihat mereka berdebat. Marwah, Hikmah, mana laporannya? Saya tunggu dari jam 3, belum ada kalian kirim. Data teknisnya berubah-berubah, Pak. Tadi ada di WA. Lalu berubah di fisik. Saya bingung data mana yang valid. Pak Reza, Hikmah ini terlalu kaku orangnya. Harusnya bisa lebih inisiatif. Cek mejaku, atau kalau ada yang dia bingung kan, tanya saja saya. Oke, stop. Saya sadar tadi saya kurang spesifik soal cara dan tempat kalian mengumpulkan data. Marwah, tolong hormati metode digital Hikmah. Itu tujuannya bagus mempercepat kerja. Hikmah, lain kali pastikan konfirmasi ulang ke Marwah kalau ada data yang menurutmu tidak sesuai atau janggal. Maaf Pak. Maaf ya Hikmah. Tadi saya malas upload. Iya, saya juga minta maaf, Kak. Seharusnya saya langsung cek fisiknya pas lihat data di WA. Ada yang aneh. Intinya, kerja tim itu komunikasi. Tolong segera perbaiki, saya tunggu jam 5 sore. Ini laporannya harus final. Baik Baik, Pak. Pak. Marwah dan Hikmah mulai bekerja sama untuk mengecek kesesuaian data. Adegan 4, nilai ASN berakhlak. Marwah dan Hikmah telah menyelesaikan permintaan data yang diminta oleh pimpinan tepat waktu jam 5 sore via folder Google Drive. Mereka bertemu Pak Reza di ruangannya. Sebagai ASN, kita memiliki nilai dasar ASN berakhlak yang harus kita terapkan dalam bekerja. Salah satunya adalah nilai kompeten, yaitu terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Selain itu, ada juga nilai adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi. Iya, Pak. Betul. Kalau kita terapkan nilai itu, kita tidak akan takut lagi menghadapi perubahan. Benar, justru perubahan adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya sudah mengerti sekarang. Kalau kita tidak beradaptasi, kita bisa tertinggal. Adegan 5, proses belajar. Baik, Kak Marwah. Sekarang saya coba tunjukkan cara gunakan Google Drive-nya. Pertama, kita login dulu pakai akun kantor. Setelah itu, kita bisa langsung upload saja data terupdate-nya dan masukkan di folder. Oh, ternyata tampilannya cukup sederhana juga ya. Iya, Kak. Jadi setelah diupload nanti, sistem akan langsung menyimpan data tersebut ke dalam database. Wah, ini jauh lebih praktis ternyata dibanding harus menyimpan dan mengirim via WA. Risikonya tercampur dengan file lama atau biasa juga terhapus. Pesan moral, kesenjangan komunikasi atau perbedaan metode antara staf senior dan junior, serta ketidakjelasan instruksi pimpinan menghambat kinerja. Komunikasi proaktif dan satu pintu sangat krusial dalam instansi pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masalah utama yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama, ketidakjelasan instruksi dari pimpinan. Dalam kasus ini, kurang jelasnya instruksi yang diberikan oleh kepala seksi. Pak Reza memberikan tugas kepada Marwa dan Hikmah untuk menyusun laporan mengenai sistem adminduk yang pernah mereka kerja sebelumnya. Namun instruksi tersebut hanya berfokus pada hasil akhir tanpa menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme kerja, alur komunikasi, serta media yang harus digunakan dalam mengumpulkan dan menyimpan data. Sehingga
Akibatnya, masing-masing pegawai menafsirkan instruksi tersebut dengan cara yang berbeda. Masalah yang kedua yaitu perbedaan metode kerja antar generasi. Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan gaya kerja antar pegawai senior dan pegawai junior. Marwah sebagai staf senior terbiasa menggunakan metode kerja yang sederhana seperti WhatsApp dan dokumen fisik. Sebaliknya, Hikmah sebagai pegawai muda lebih terbiasa menggunakan teknologi digital seperti penyimpanan Google Drive. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar rekan kerja. Kurangnya koordinasi antara anggota tim, Marwah melakukan perubahan data setelah mengirimkan data sebelumnya melalui WhatsApp tetapi tidak menyampaikan informasi tersebut kepada Hikmah secara jelas. Akibatnya Hikmah tetap menggunakan data lama dalam penyusunan layout laporan. Tetapi di sisi lain Hikmah juga tidak segera melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan ketika menemukan perbedaan data. Yang keempat, tidak adanya sistem pengelolaan dokumen yang terpusat. Dalam kasus ini, dokumen hanya tersebar di beberapa media seperti WhatsApp, dokumen fisik, dan file di komputer pribadi. Tidak adanya sistem penyimpanan data yang terpusat membuat proses pencarian dan pembaruan data menjadi tidak efisien. Penggunaan sistem penyimpanan terpusat seperti Google Drive atau sistem manajemen dokumen sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja dengan data versi yang sama dan versi terbaru. Dan yang terakhir, kurang beradaptasi dengan teknologi. Salah satu penyebab dalam konflik ini adalah keengganan Marwah untuk menggunakan sistem Google Drive yang diusulkan oleh Hikmah. Marwah menganggap bahwa metode tersebut lebih merepotkan dibanding dengan cara yang biasa ia gunakan. Padahal dalam konteks kerja pemerintahan saat ini, kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja serta mendukung transformasi digital dalam birokrasi. Selanjutnya ada pun dampak terhadap pelayanan publik dan citra ASN. Dampak yang pertama, risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Miskomunikasi yang terjadi menyebabkan laporan tidak selesai tepat waktu sesuai dengan permintaan pimpinan. Keterlambatan ini dapat menghambat proses evaluasi lintas sektor yang membutuhkan data tersebut sebagai bahan diskusi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, potensi ketidakakuratan data. Ketika terdapat beberapa versi data yang berbeda, resiko kesalahan informasi menjadi lebih besar. Jika laporan yang dipresentasikan dalam rapat menggunakan data yang tidak akurat, maka keputusan yang diambil oleh pimpinan juga menjadi kurang tepat. Dampak yang ketiga, menurunnya efektivitas kerja organisasi. Konflik kecil yang muncul akibat perbedaan cara kerja dapat mengganggu suasana kerja dan mengurangi efektivitas tim. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan justru habis untuk memperdebatkan metode kerja. Yang keempat, menurunkan profesionalitas ASN. ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab. Jika terjadi kesalahan koordinasi dan keterlambatan laporan, maka hal tersebut dapat menurunkan citra profesionalitas ASN di mata pimpinan maupun di mata instansi lain yang terlibat dalam rapat. Dan yang kelima, menurunnya kepercayaan masyarakat. Adminduk merupakan salah satu layanan publik yang sangat penting bagi masyarakat. Jika pengelolaan data dalam suatu sistem Adminduk tidak dilakukan secara baik, maka dapat berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Baik, saya lanjut. Bagian C, nilai-nilai yang relevan dalam konteks berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Dalam konteks kasus ini,
Penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu merupakan bagian dari upaya mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Yang kedua, akuntabel. Setiap ASN harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini mencakup keakuratan data, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta transparansi dalam proses kerja. Yang ketiga, kompeten. ASN dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem Google Drive atau sistem digital lainnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dalam bekerja. Yang keempat, harmonis. Lingkungan kerja yang harmonis sangat penting untuk mendukung kerjasama tim. ASN harus saling menghargai perbedaan, baik perbedaan pengalaman kerja maupun perbedaan generasi. 5. Loyal. Loyalitas ASN tercermin dari kesungguhan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan serta menjaga nama baik instansi. Yang keenam, adaptif. ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan metode kerja baru. Sikap adaptif akan membantu organisasi menjadi lebih modern dan efisien. 7. Kolaboratif. Kerjasama yang baik antar pegawai sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kolaborasi yang efektif dapat mengurangi kesalahan kerja dan mempercepat penyelesaian tugas. Bagian D, solusi berdasarkan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, memastikan setiap instruksi kerja disampaikan secara jelas, terstruktur, dan terdokumentasi melalui notulen rapat atau media komunikasi resmi. Sebagai ASN, juga wajib melakukan klarifikasi atau konfirmasi ulang terhadap tugas yang diberikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pekerjaan, serta membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf, agar penyampaian arahan menjadi lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai berakhlak yang relevan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Ya, poin 2, membangun lingkungan kerja yang saling menghargai perbedaan cara kerja antar generasi. Perbanyak melaksanakan sharing pengetahuan atau mentoring antar pegawai senior dan pegawai junior untuk saling melengkapi pengalaman dan keterampilan. Tidak lupa menggabungkan keunggulan masing-masing generasi untuk meningkatkan efektivitas kerja tim. Nilai berakhlak yang relevan, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi rutin, misalnya melalui rapat tim atau diskusi kerja secara berkala, menggunakan media komunikasi internal seperti grup kerja atau platform kolaborasi untuk mempermudah pertukaran informasi, sehingga menghasilkan budaya kerja yang saling terbuka dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas. Nilai berakhlak yang relevan, harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Yang keempat, mengembangkan sistem pengelolaan dokumen digital yang terpusat sehingga dokumen lebih mudah diakses dan dikelola agar penyusunan standar pengarsipan dan pengelolaan dokumen lebih jelas yang berdampak pada meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi dalam keteraturan administrasi. Nilai berakhlak yang relevan, akuntabel, adaptif, dan kompeten. Yang terakhir, poin nomor 5, mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan digital. Selain itu juga, penggunaan aplikasi atau sistem digital dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari mampu menumbuhkan sikap terbuka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Nilai berakhlak yang relevan, adaptif, kompeten, dan loyal. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih. Baik, semuanya itu tadi paparan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita kasih reaksi dulu. Ayo, keren ya. Nah, panjang nih pembahasannya juga bagus. Dari yang kasus 2, kelompok 2, Reza, apakah hal begini memang terjadi di lapangan? Kalau dari instansi saya, Bu, tidak serumit ini kayak gitu. Biasanya staf seniornya, kalaupun ada teknologi yang memudahkan,
bukan tidak mau belajar, tapi lebih ke kayak serahkan ke kita saja, kayak begitu. Jadi tidak tabrakan begini, seperti itu saja. Oke. Tapi akhirnya yang junior jadi double burden ya, bebannya ganda ya. Ya, jadi harus belajar yang manual dengan harus belajar yang teknologinya lagi. Iya. Pasti Gen Z juga people pleasure orangnya. Iye, iye, iye tante, iye bu, iye, iye. Padahal dia, ya Allah, ya. Siti, apakah terjadi di instansinya? Eh, setengah poinnya iya, Ibu. Agak susah komunikasi dengan senior-senior, apalagi kalau Senior ya. terutama dengan bidang-bidang lain. Jadi kayak mereka jalan sendiri datanya, kita jalan sendiri. Padahal kita yang punya data, tapi dia tidak konfirmasi ke kita. Jadi pas nanti pemeriksaan, baku cari sudah di Ya, mana sudah salahnya ini barang. miskomunikasi ya. Iya, Bu. Oke. Dita, gimana Dit? Tempatmu Dit? Terjadi, Bu, tapi sama seperti yang Ibu bilang, karena Gen Z ini people pleasure, jadi kita hanya bisa diam saja, hanya bisa mengangguk saja. Ngangguk ya. Ya. Jangan Dita, manoko-noko Dita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, saya kembalikan ke Ferdiansa. Silakan Ferdi. Baik, terima kasih Bu. Ya, untuk selanjutnya ke kelompok 3 untuk mempresentasikan role play modalnya. Saya persilakan kepada kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai studi kasus dinamika ASN dengan tema praktik gratifikasi terselubung. Jadi untuk narasinya itu di sebuah instansi pemerintah, seorang pegawai ASN sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah pelayanan selesai, masyarakat merasa sangat terbantu dan ingin memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih kepada pegawai tersebut. Namun sebagai aparatur sipil negara, pegawai tersebut harus memegang teguh nilai-nilai integritas dan aturan yang berlaku terkait larangan gratifikasi. Kasus ini menggambarkan situasi yang sering terjadi dalam pelayanan publik di mana masyarakat memberikan uang terima kasih yang sebenarnya termasuk dalam kategori gratifikasi. ASN harus mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan ASN berakhlak. Kita masuk ke dialog kasus. Adegan pertama yaitu adegan pelayanan. Terima kasih banyak, Ibu sudah membantu mengurus keperluan saya. Pelayanannya sangat baik. Iya, sama-sama Bu. Kami memang berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi ini Ibu ada sedikit uang sebagai tanda terima kasih dari saya untuk Ibu. Jangan Bu. Terima kasih banyak sebelumnya, tapi saya tidak bisa menerima pemberian Ibu karena sebagai ASN, kami itu tidak diperbolehkan menerima uang atau hadiah dari masyarakat terkait pelayanan yang kami berikan. Oh begitu Ibu, saya kira enggak apa-apa Ji, karena kan ini cuma sebagai tanda terima kasih toh Ibu. Iya sih, saya paham maksudnya Ibu, tapi kalau sesuai dengan kode etik ASN itu tidak diperbolehkan karena pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara profesional tanpa tanpa mengharapkan imbalan. Oh iya, terima kasih deh Ibu. Kemudian lanjut ke adegan diskusi bersama dengan atasan. Permisi Bu, tadi ada masyarakat yang mau kasih saya uang karena sudah saya layani, tapi saya tolak soalnya saya takut termasuk gratifikasi. Oh iya, Bu. Ibu sudah melakukan hal yang tepat sebagai ASN. Kita harus menjaga integritas dan tidak menerima pemberian apapun yang berkaitan dengan pelayanan. Iya, baik Bu. Saya juga sudah jelaskan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang kami berikan itu merupakan sudah jadi kewajiban kami sebagai ASN. Iya, bagus. Hal tersebut merupakan cerminan dari penerapan nilai berakhlak, khususnya nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Iya, Bu. Berdasarkan kasus ini, kita menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Masalah utama dalam praktik gratifikasi terselubung adalah sifatnya manipulatif dan samar, sehingga seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah atau bentuk sopan santun pada sesama sosial. Dalam masalah ini terdapat beberapa yang mempengaruhi objektivitas penyelenggara. Yang pertama adalah konflik kepentingan, di mana akan masalah yang paling mendasar untuk gratifikasi.
Yang kedua adalah kita menormalisasikan budaya tanda terima kasih. Artinya, sering sekali dibungkus dalam bentuk sulit ditolak secara sosial, seperti hadiah secara berlebihan, kemudian fasilitas lainnya yang diberikan secara berlebihan sebagai tanda terima kasih. Yang ketiga adalah sulitnya pembuktian hukum. Jadi, gratifikasi ini berbeda dengan suap yang memiliki unsur transaksional yang jelas. Kemudian yang keempat adalah distorsi keadilan dan pelayanan publik. Jika praktik ini dibiarkan, maka pelayanan publik tidak lagi berdasarkan kepada hak warga negara, melainkan siapa yang paling banyak memberi. Yang terakhir adalah mekanisme pelaporan yang belum optimal. Banyak penyelenggara negara yang ragu melaporkan gratifikasi. Apa dampak gratifikasi terhadap pelayanan publik dan citra ASN? Jadi, praktik gratifikasi terselubung bukan sekedar masalah administrasi atau hukum individu, melainkan sebuah racun, di mana hal ini dapat merusak fondasi kepercayaan masyarakat kepada ASN. Dampaknya sangat sistemik, baik terhadap kualitas pelayanan maupun martabat korps ASN. Sejatinya, praktik ini secara langsung akan mendistorsi keadilan dalam akses pelayanan di mana terjadi diskriminasi. Dampak terhadap citra ASN yaitu gratifikasi menghancurkan branding ASN yang seharusnya profesional dan melayani, malah akan menimbulkan krisis kepercayaan serta lunturnya marwah dan kehormatan. Nilai-nilai ASN yang tercoreng yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat akan tercoreng apabila kita memberikan dan menerima gratifikasi. Kemudian adalah akuntabel. Ini merupakan nilai paling utama tercemarnya branding ASN. Kenapa? Karena akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. ASN yang akuntabel akan menolak gratifikasi karena sadar bahwa wewenang yang dimilikinya adalah amanah negara. Yang ketiga adalah kompeten. Relevansinya kenapa? Karena ketika melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, apabila terjadi gratifikasi, maka ia tidak lagi profesional terhadap tugas yang diberikan. Yang selanjutnya adalah harmonis, di mana membangun lingkungan kerja yang kondusif dan menghargai setiap orang, namun apabila terjadi gratifikasi, maka menciptakan kecemburuan sosial di lingkungan kerja dan merusak hubungan profesional. Yang selanjutnya adalah loyal. Sebagai ASN, pentingnya menjaga nama baik pimpinan dan instansi negara, namun apabila praktik gratifikasi terselubung ini dapat beresiko untuk merusak reputasi instansi jika terungkap ke publik. Yang selanjutnya adalah adaptif. Sebagai ASN yang adaptif tidak akan pernah bersikap pasif, yaitu ASN terus memperbaharui pengetahuannya tentang bentuk-bentuk gratifikasi agar tidak terjebak dalam praktik yang dianggap wajar padahal melanggar hukum. Yang terakhir dari nilai ASN adalah kolaboratif. Kolaborasi antar unit, bagian pengadaan, gudang, dan keuangan ketika bekerja dilakukan secara kolaboratif dan terbuka, maka akan menutup mekanisme dari uang pelicin, serta secara tersembunyi akan terstandarisasi oleh prosedur. Yang bagian D adalah solusi berbasis berakhlak. Praktik gratifikasi terselubung tidak akan diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum. Korupsi kecil yang tersembunyi justru paling efektif dicegah melalui perubahan sistem kerja dan budaya kerja. Di lingkungan birokrasi Indonesia, pendekatan yang paling relevan adalah internalisasi nilai dasar ASN berakhlak yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jika masalah gratifikasi terselubung dianalisis melalui perspektif nilai berakhlak, maka terdapat berbagai macam solusi. Yang pertama, solusi terhadap perubahan sikap ASN. ASN harus bersikap secara akuntabel, berorientasi pelayanan, berintegritas, loyal, dan adaptif. Kemudian perbaikan SOP. Kenapa ini penting? Karena proses pelayanan harus memiliki prosedur yang jelas, sehingga masyarakat tidak perlu mencari jalur informal untuk mempercepat urusan birokrasi. Di mana untuk perbaikan SOP pelayanan harus kita memperbaiki mulai dari standarisasi prosedur pelayanan dan digitalisasi layanan hingga sistem pencatatan dan audit internal. Ini penting karena ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus terdokumentasi. Yang terakhir adalah budaya kerja. Budaya organisasi seringkali menjadi faktor penentu apakah gratifikasi dianggap wajar atau tidak. Instansi perlu membiasakan publikasi laporan gratifikasi, pelaporan konflik kepentingan, dan mekanisme pengawasan internal sehingga integritas menjadi norma organisasi. Instansi juga menyediakan saluran pelaporan internal yang mudah dan aman bagi ASN. Kesimpulannya adalah
Gratifikasi terselubung dapat merusak integritas dan objektivitas penyelenggara negara karena sering disamarkan sebagai bentuk hadiah atau tanda terima kasih. Jika dibiarkan, praktik ini dapat menimbulkan konflik kepentingan ketidakadilan dalam pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap urusan pemerintahan. Itu tadi bermain peran oleh kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Oke, kasih reaksi dulu. Ayo, keren ya. Nah, Vita, bagaimana pandangan dirimu terkait gratifikasi? Di kantor aman? Tidak menutup kemungkinan di setiap instansi, apalagi instansi pelayanan publik, Ibu, gratifikasi ini masih ada sampai sekarang. Salah satunya mungkin yang paling sederhana adalah kalau misalnya mempercepat pengurusan, kayak misalkan dunia kesehatan, proses berkas-berkas kesehatan gitu, untuk misalkan contoh SKBS. Jadi di situ terdapat gratifikasi apabila kita menggunakan orang dalam prosesnya, sehingga kita tidak melakukan antrian kepada antrian sesama peserta lain, sehingga ini menimbulkan tentunya ketidakadilan bagi orang yang orang biasa dengan orang dalam yang memiliki teman di dalam kantor tersebut. Oke. Temennya gimana? Siapa tadi temannya Vita? Amalia dan Kak Arini, Kak Amalia. Oke, Arini ya. Arini di kantor aman gratifikasi? Kalau saya sendiri pernah mengalami, Bu, dapat tawaran seperti itu karena kan tata ruang itu semi pelayanan. Jadi pernah pemohon itu kayak ingin memberikan hadiah terima kasih. Cuman kebetulan pada saat itu dia ke kantor, saya lagi tidak di kantor, jadinya dia titip sama teman. Tapi tidak padahal sudah ditolak, tapi tetap ditaruh di atas meja. Dalam bentuk apa itu Arini? Durian? Makanan, roti, Ibu. Oh, roti. Oke. Partnernya lagi Amalia gimana? Pernah juga Bu waktu pemeriksaan desa, tapi Ya, itu gimana ditolak. itu? Ada temuan Ibu dari Mm-mm. anunya pemeriksaannya, terus malam-malam kepala desanya datang ke penginapannya kita kasih amplop, tapi kita tolak. Kalau saya buka dulu Amalia, berapa rupiah itu? Jangan ya, nanti Iya Bu. gara-gara satu amplop ya. Oke, keren, integritasnya bagus sekali. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya, Ferdi. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi untuk selanjutnya kelompok kami yaitu kelompok 4. Kepada narator saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri selaku coach dan teman-teman yang saya banggakan, mohon izin kelompok 4 akan menampilkan mini drama berjudul Manual versus Digital, drama di meja pelayanan dengan pemeran ASN di pelayanan Devira, penengah Ferdiansyah, dan masyarakat Mutiara. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelayanan publik dituntut untuk menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan. Pemerintah pun terus melakukan berbagai upaya digitalisasi, termasuk dalam sistem pelayanan dan pengelolaan data. Namun dalam praktiknya, tidak semua aparatur sipil negara mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Melalui role play ini, kami akan menampilkan sebuah studi kasus sederhana. Semoga dari drama singkat ini kita dapat mengambil pesan bahwa ASN harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, karena pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Di sebuah kantor pelayanan, seorang ASN sedang duduk di meja dengan buku besar, kertas menumpuk, dan kalkulator. Ia terlihat santai sambil menulis. Lalu, masyarakat datang membawa berkas untuk diinput ke sistem pelayanan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ada perlu apa? Ini saya mau urus data inventaris barang. Katanya sekarang sudah pakai sistem digital ya, Bu? Oh iya, tapi di sini masih pakai cara lama saja. Tulis di buku dulu, nanti baru diproses. Kalau pakai sistem digital bukannya nanti lebih cepat, Bu?
saya kurang paham itu sistem. Lagi pula cara manual ini sudah biasa kita orang pakai di sini. Tapi Bu, ini bukunya tebal sekali. Iya, soalnya ini data dari 2010 sampai sekarang. Berarti cari datanya nanti lama. Tapi saya butuh datanya ini hari ini, Bu. Terus kalau lama prosesnya bisa-bisa terhambat juga pekerjaannya kami. Tenang, paling cuma 20 menit saja itu Bacari. 20 menit? Kira penengah. Kita datang melihat situasi. Kenapa ini? Ada kendala apa? Ini Pak, saya mau urus data, tapi katanya harus tunggu lama karena masih pakai cara manual. Ibu, ini bukannya sekarang kita sudah pakai sistem digital supaya gampang tolong pelayanan sekarang. Iya sih Pak, tapi saya belum terbiasa, takut salah klik, nanti datanya hilang semua. Justru sistem digital itu Ibu dibikin supaya bantu orang urusan, supaya lebih cepat, lebih rapi, bisa minimalisir juga orang punya kesalahan. Terus pelayanan dengan masyarakat ini bisa jadi lebih efisien juga. Itulah Pak, sedangkan HP ku saja sudah bisa pesan makanan. Masa ini kantor belum bisa input data? Nah, jadi begini Bu, saya kasih lihat ini. Nah, datanya ini tinggal kita kasih masuk di sistem, terus diklik, habis itu udah selesai. Cepatnya. Oh, cuma begitu Pak. Iya, begitu saja. Datanya sudah tersimpan di situ. Bisa kita cari kapan saja. Terus tidak perlu kita buka-buka satu lemari lagi. Berarti tidak perlu buka 300 halaman Pak ya? Iya, tidak perlu. Oh, ternyata lebih mudah. Datanya langsung tersimpan dan tidak perlu menulis berulang kali. Terima kasih Pak. Iya, oke, sama-sama. Oke, kalau begitu saya sudah mau belajar sistem digital. Nah, itu baru disebut ASN yang adaptif. Iya, kalau begini prosesnya juga jadi lebih cepat. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi, sebagai ASN itu, kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Supaya pelayanan publik itu bisa lebih cepat, transparan, efisien. Itu. Betul, pelayanan cepat, masyarakat pun senang. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan deskripsi dari permasalahan. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, instansi pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital dalam sistem pelayanan dan pengelolaan data menjadi salah satu langkah yang penting yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat aparatur sipil negara yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Sebagai pegawai, masih memilih menggunakan metode kerja manual yang telah lama mereka lakukan karena merasa lebih nyaman dan terbiasa dengan cara tersebut. Padahal, metode manual sering memerlukan waktu yang lebih lama, berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data, serta dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak seperti pelayanan yang menjadi lambat, kurang efisien, serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, kurangnya keterbukaan terhadap penggunaan teknologi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perubahan zaman. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan sikap yang adaptif, kolaboratif, dan kemauan untuk belajar dari para ASN sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi serta pendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun solusi dari permasalahan di atas, yang pertama, meningkatkan literasi digital bagi ASN. Jadi ASN perlu diberikan pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan teknologi dan sistem digital dalam pelayanan publik, agar mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menggunakannya. Kemudian yang kedua, membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan, sehingga setiap pegawai perlu didorong untuk memiliki sikap terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Jadi tidak perlu terpaku pada metode kerja lama yang kurang efisien. Untuk yang ketiga,
mendorong kolaborasi antar pegawai, di mana rekan kerja yang lebih memahami teknologi dapat membantu dan membimbing pegawai lain agar proses adaptasi terhadap sistem digital dapat berjalan lebih mudah dan efektif. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelayanan. ASN harus menyadari bahwa tujuan utama dari transformasi digital adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, mendukung penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi, di mana instansi perlu memastikan bahwa sistem digital yang digunakan dapat berjalan dengan baik, serta memberikan dukungan fasilitas yang memadai bagi para pegawai. Terus, dengan adanya sikap yang adaptif, kolaboratif, serta kemauan untuk terus belajar dan mampu berkembang, ASN diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sekian roleplay dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih reaksi dulu. Nah, Ferdi, kalau di kantor sesuai dengan kasus ada enggak, Ferdi? Di kantor Ibu, ada Ibu. Kayak ini sekarang kan absennya sudah digital Ibu. Sudah pakai ini Simpeknas. Nah, masih ada yang staff yang bilang pakai manual saja. Jadi kita rekapnya manual gitu Ibu. Padahal sudah disediakan yang digital. Oke. Kalau Devira gimana? Iya Ibu, masih ada. Sama juga kasusnya dengan Kak Ferdi. Kebetulan saya juga admin Simpeknas Ibu, jadi banyak sekali orang-orang yang mengeluh. Masalahnya apa? Mereka belum terbiasa Ibu, karena jamnya itu kan memang harus pas di jam 8. Jadi kalau sudah lewat tidak bisa lagi. Kalau manual kan ya mereka bisa langsung tanda tangan sesukanya begitu Ibu. Oke. Satu lagi tadi siapa ya? Saya, Ibu. Oh ya, gimana Mutiara? Di kantor sama juga? Sama, kasusnya itu juga absen digital. Kebetulan saya adminnya juga, Ibu. Memang kayak masih susah adaptasi untuk pakai absen digital ini. Sama Ya. kayak apa ya juga, kayak biasa kan dibutuhkan data-data pegawai. Nah, pernah waktu itu pegawai yang bertugas itu mau isi datanya itu manual, yang betul-betul tulis tangan. Padahal kan kalau pakai spreadsheet itu kan lebih lebih cepat. Terus semua pegawai juga bisa langsung isi bersamaan toh. Oke. Sama kayak provinsi ya, aplikasi itu kan gampang error ya. Nah, itu setiap saat itu ada keluhan, sudah error ya, dari sistemnya error, kemudian penggunaannya juga masih belum banyak yang bisa adaptif juga di penggunaannya. Jadi memang kecanggihan teknologi itu muncul gandengan sama masalah yang baru ya. Tapi semoga teman-teman bisa adaptif dalam implementasi di lapangan. Oke. Sudah selesai nih, Ferdi, tugas 1. Selanjutnya gimana nih? Silahkan. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada saran terkait tugas yang selanjutnya dipresentasikan. Iya, tugas kelompok saja orang kalah lagi. Oh ya, boleh tugas kelompok. Yang ini berarti tentang masing-masing isu yang ada di instansi. Saya dari belakang kayak lagi, kelompok 3. Teman kelompok 3 siap? Ya, pada kelompok 3 saya persilakan. Kalau dari belakang kelompok 4 dulu, Kak. Oke. Kelompok 4.
Tapi Kak, kayaknya tidak ada kelompok 4 di tugas ini. Oh iya, Mas, pakai kelompok yang kemarin kan? Oh iya, Iya, Cuma sampai kelompok 3 tiga saya. berarti. Sampai 3, sorry guys. guys, sorry guys. Ya, pada kelompok 3 saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami tentang ini, eh, tentang identifikasi minimal 3 isu aktual di tempat kerja. Di sini Bu, apa sudah tershare screen-nya Bu? Belum, ini masih di folder, Melanie. Ini sudah Bu? Coba di stop share dulu, terus nanti buka dulu materinya, kemudian share screen lagi. Oke, Bu. Sebentar. Di Oke, sini Bu. silakan ya. Oke, baik teman-teman. Jadi dari analisis 3 isu yang sudah kami analisa,
Yang pertama itu belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi oleh auditor atau PPUPD Inspektorat Kabupaten Donggala. Deskripsi singkat isu atau permasalahannya yaitu salah satu tugas inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah atau APIP adalah melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah, termasuk pemeriksaan terhadap pekerjaan konstruksi, pemeriksaan fisik. Pekerjaan konstruksi merupakan bagian penting dalam proses pengawasan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi oleh auditor atau P2 di Inspektorat Kabupaten Donggala masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan, baik dari segi pemahaman teknis, pedoman pemeriksaan, maupun dokumentasi hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan serta kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Analisis penyebab terjadinya isu yaitu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi oleh auditor atau P2 antara lain. Yang pertama, terbatasnya pemahaman teknis auditor atau PPUPD terkait pekerjaan konstruksi, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan masih terdapat keterbatasan dalam melakukan penilaian teknis. Yang kedua, belum optimalnya panduan atau pedoman teknis pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga, terbatasnya kegiatan pembinaan atau peningkatan kapasitas bagi auditor atau P2 dalam bidang pemeriksaan pekerjaan konstruksi. Yang keempat, koordinasi dan diskusi teknis antara auditor masih belum optimal, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dibagikan. Rekomendasi atau gagasan penyelesaian. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu tersebut antara lain yang pertama, menyusun atau mengembangkan panduan teknis pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi sebagai acuan bagi auditor atau P2 dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi auditor atau P2 melalui pelatihan, diskusi teknis, atau berbagai pengalaman terkait pemeriksaan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, mengoptimalkan dokumentasi hasil pemeriksaan fisik agar dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pengawasan selanjutnya. Upaya penyelesaian isu tersebut sejalan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, antara lain kompeten, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan auditor atau PPUPD dalam melaksanakan pemeriksaan pekerjaan konstruksi, akuntabel, yaitu memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kolaboratif, yaitu dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara auditor dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Adaptif, yaitu dengan terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap metode pemeriksaan agar lebih efektif. Dengan penerapan strategis tersebut, serta didukung oleh nilai-nilai dasar ASN berakhlak, diharapkan pelaksanaan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi oleh auditor atau P2 di Inspektorat Kabupaten Donggala dapat berjalan lebih optimal. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan makanan pada pasien rawat inap di RSUD Pendau, Tambu. Deskripsi singkat atau isu permasalahan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan gizi. Salah satu bentuk pelayanan gizi di rumah sakit adalah penyediaan makanan bagi pasien rawat inap yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan gizi masing-masing pasien.
Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan makanan, rumah sakit perlu melakukan evaluasi secara berkala melalui survei kepuasan pasien terhadap makanan yang disajikan. Survei kepuasan makanan merupakan salah satu instrumen penting untuk mengetahui tingkat penerimaan pasien terhadap makanan yang diberikan, baik dari segi rasa, variasi menu, porsi, kebersihan, maupun ketepatan waktu penyajian. Namun demikian, pelaksanaan survei kepuasan makanan pada pasien rawat inap di RSUD Pendau Tambu masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terlaksananya survei secara rutin dan terstruktur, serta masih terbatasnya pemanfaatan hasil survei sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan makanan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kurangnya informasi yang akurat mengenai tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan makanan yang diberikan. Analisis penyebab terjadinya isu. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan makanan pada pasien rawat inap di RSUD Pendau Tambu antara lain sebagai berikut. Belum adanya sistem survei kepuasan makanan yang terstruktur dan mudah diakses, sehingga pelaksanaan survei belum berjalan secara rutin dan konsisten. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan media digital atau formulir elektronik dalam pelaksanaan survei kepuasan pasien. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hasil survei sehingga masukan dari pasien belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam perbaikan pelayanan makanan di rumah sakit. Rekomendasi atau gagasan penyelesaian. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, menyusun sistem survei kepuasan makanan yang lebih sederhana dan terstruktur, sehingga dapat dilaksanakan secara rutin oleh petugas gizi. Yang kedua, mengembangkan survei kepuasan makanan berbasis digital, misalnya melalui penggunaan formulir online atau Google Form yang dapat diakses melalui pemindaan barcode QR. Meningkatkan pemanfaatan hasil survei sebagai bahan evaluasi, sehingga masukan dari pasien dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan makanan. Yang keempat, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait seperti perawat ruangan atau manajemen rumah sakit dalam pelaksanaan dan pengumpulan data survei kepuasan pasien. Upaya penyelesaian isu tersebut sejalan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak antara lain. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu dengan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan makanan kepada pasien melalui evaluasi kepuasan secara berkala. Yang kedua, kompeten, yaitu dengan meningkatkan kemampuan petugas gizi dalam melakukan evaluasi pelayanan melalui survei kepuasan pasien. Akuntabel, yaitu dengan melaksanakan survei secara transparan dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan pelayanan. Adaptif, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei kepuasan pasien agar lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan strategis tersebut, serta didukung dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, diharapkan pelaksanaan survei kepuasan makanan pada pasien rawat inap di RSUD Pendau Tambu dapat berjalan lebih optimal, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan gizi di rumah sakit. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala. Deskripsi singkat atau isu permasalahan. Program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap memasuki dunia kerja atau berwirausaha. Namun pada praktiknya, tingkat pengetahuan masyarakat tentang program tersebut masih terbatas sehingga partisipasi yang muncul juga belum maksimal. Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan peningkatan keterampilan, tetapi tidak mengetahui adanya program pelatihan yang tersedia. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian karena edukasi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pelatihan kerja. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, program pelatihan dapat menjangkau lebih banyak peserta, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung penurunan angka
Isu ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan program pelatihan kerja dengan tingkat pengetahuan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam penyebaran informasi dan pendekatan kepada masyarakat agar partisipasi dalam program pelatihan kerja dapat meningkat. Analisis penyebab terjadinya isu atau permasalahan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam program pelatihan kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi yang belum merata. Informasi mengenai pelatihan kerja seringkali hanya sampai pada kelompok masyarakat tertentu. Sementara masyarakat di daerah terpencil atau dengan akses informasi terbatas kurang mendapat informasi tersebut. Yang kedua, metode penyampaian informasi yang masih konvensional. Sosialisasi program pelatihan kerja sering dilakukan melalui cara yang terbatas seperti pertemuan langsung atau penyampaian melalui perangkat desa, sehingga jangkauannya belum luas. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pelatihan kerja. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa pelatihan kerja dapat meningkatkan peluang kerja, produktivitas, dan pendapatan. Yang keempat, rendahnya motivasi atau kepercayaan diri masyarakat. Ada masyarakat yang merasa tidak mampu mengikuti pelatihan atau menganggap pelatihan tidak memberikan dampak langsung terhadap pekerjaan mereka. Rekomendasi atau strategi atau gagasan penyelesaian. Berikut strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menyediakan informasi pelatihan melalui berbagai media, seperti media sosial, website, atau brosur digital. Isi dari informasi yang disediakan berupa syarat, manfaat, dan proses pendaftaran, pelatihan, serta memberikan pelayanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan. 2. Menyusun perencanaan kegiatan edukasi masyarakat secara sistematis dan mendokumentasikan kegiatan dan hasil kegiatan program, juga melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program pelatihan. Yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, menyesuaikan metode penyampaian informasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, seperti memanfaatkan media sosial, platform digital, atau video edukasi yang menjangkau masyarakat lebih luas. Strategi di atas dapat diselaraskan dengan nilai ASN berakhlak, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu meningkatkan kualitas edukasi dan penyebaran informasi program pelatihan kerja kepada masyarakat secara mudah, jelas, dan mudah diakses. Akuntabel, yaitu melaksanakan program edukasi secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, yaitu meningkatkan kapasitas instruktur dan pengelola pelatihan dalam menyampaikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu adaptif, yaitu mengembangkan inovasi dalam metode edukasi dan promosi program pelatihan kerja. Strategi penyelesaian isu ini dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi masyarakat, inovasi penyampaian informasi, yang semuanya dilakukan berdasarkan nilai-nilai berakhlak agar program pelatihan kerja dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke. Milan, ini kasusnya siapa yang diangkat? Isu dari siapa? Is isu dari saya. Devira kita ya? berempat, iya Bu. Oh, berarti beda-beda isunya atau hanya dari satu orang saja? Izin beda-beda, Ibu. Oh, Beda-beda, Ibu. beda-beda. Iya. Oke. Baik, kalau yang dari Puskesmas tadi tentang makanan ya, Devira? Rumah sakit, Ibu. Iya, rumah sakit tadi sakit, ya, Bu. tentang... Iya, tentang survei kepuasan makanan, Ibu. Nah, dari hasil survei gimana tuh? Masyarakat ngomong apa tuh? Sementara Ibu pelaksanaan survei kepuasan itu belum berjalan, Ibu. Nah,
Kalau dari se dari yang saya lihat di ruangan itu pasien-pasien banyak yang komplain terkait makanan, tapi tidak ada wadah untuk membagikan persepsi masyarakat itu, Ibu. Nah, itu Nah, maka apakah dari itu saya angkat. isu itu nanti yang diangkat di rancangan aktualisasi ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, nanti mau buat seperti apa inovasinya? Rencananya Ibu saya mau integrasikan ke survei kepuasan rumah sakit Ibu. Karena kebetulan di rumah sakit ada survei kepuasan dalam bentuk barcode, tapi di situ itu cuma isinya itu Layanan. layanan bagi perawat Ibu, tapi dari gizi sendiri belum ada Ibu. Nah, yang berkembang di masyarakat tentang pelayanan makanan kalian gimana, Devira? Buruk atau? Biasanya ada yang buruk Ibu, ada yang baik juga. Oke. Yang buruk tuh biasanya yang kelas 3 ya. Katanya hambar lah makanannya, gitu ya. Iya Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk isu-isunya. Wah, semangat Melan, Devira ya. Berapa orang kalian? Satu kelompok ini? 4, Satu orang. 3. 4 orang, Bu. Oke, silahkan di stop share. Next, kelompok selanjutnya. Kelompok 2 berarti ya. Iya, Ibu. Sementara temanku mau share screen. Mutiara sudah di share screen? Iya, Bu. Oh iya. Sementara. Baru mau di sudah Oke, sudah Mutiara. sudah muncul. Iya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Sari, perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Vita Dwi Yudianti, Mohzalik Mutrafin, Siti Marwah Nur, dan Nur Hikmadita Sari. Kali ini akan mempresentasikan isu-isu yang sudah kami analisis yang ada di tempat kerja kami. Isu pertama yaitu tentang pengelolaan arsip surat perintah membayar SPM yang masih dilakukan secara manual dalam bentuk dokumen fisik. Jadi, dokumen SPM sendiri merupakan dokumen penting dalam proses administrasi keuangan. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan arsip SPM ini masih dilakukan secara manual dalam bentuk dokumen fisik, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pencarian dokumen, risiko kerusakan dokumen, serta kurang efisien dalam pengelolaan arsip. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama itu karena belum adanya sistem pengarsipan digital. Yang kedua, karena pengelolaan arsip yang masih mengandalkan dokumen fisik dan belum adanya sistem pengelompokan arsip yang lebih terstruktur. Berdasarkan isu ini, maka gagasan atau strategi
yang didapatkan. Yang pertama adalah menyusun sistem pengarsipan dokumen SPM yang lebih tertata melalui pengelompokan dokumen berdasarkan tahun dan jenis dokumen. Yang kedua, membuat daftar arsip dokumen SPM untuk memudahkan proses pencarian dokumen. Yang ketiga, melakukan digitalisasi dokumen SPM dengan memindai atau men-scan dokumen tersebut dan menyimpannya pada media penyimpanan digital yang terstruktur berdasarkan tahun dan jenis dokumen. Yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait pengelolaan arsip dokumen SPM tersebut. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak, maka gagasan atau strategi ini yang pertama, berdasarkan nilai berorientasi pelayanan, ini memudahkan pegawai dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses administrasi. Lalu berdasarkan nilai akuntabel, ini menunjukkan pengelolaan dokumen yang tertib, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten, yaitu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan arsip administrasi secara sistematis. Berdasarkan nilai loyal, ini melaksanakan tugas pengelolaan dokumen sesuai ketentuan serta menjaga keamanan dokumen instansi juga. Lalu berdasarkan nilai harmonis, ini menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan rekan kerja dalam penataan arsip. Jika dikaitkan dengan nilai adaptif, ini melakukan perbaikan sistem pengarsipan agar lebih efektif dan tertata. Dan berdasarkan nilai kolaboratif, bekerja sama dengan rekan kerja dalam proses pengelolaan dan penetapan arsip dokumen. Untuk pemaparan isu kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Dita. Kepada Dita dipersilakan. Isu kedua yaitu masih sering terjadi ketidaksinkronan data kependudukan antara provinsi dan kabupaten kota. Masih sering terjadi ketidaksinkronan data kependudukan antara provinsi dengan kabupaten kota dikarenakan kesalahan dalam memakai skrip dalam penginputan data. Peran bagian pengolahan dan penyajian data salah satunya adalah memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan profil kependudukan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara tatap muka, namun dalam masa efisiensi ini kegiatan tersebut sulit dilakukan karena adanya pembatasan anggaran, sehingga diperlukan solusi lain agar kegiatan di masa efisiensi bisa terus berjalan. Isu ini dinilai penting untuk diangkat karena data kependudukan merupakan data yang sangat penting dan bisa mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Penyebab terjadinya isu tersebut, yang pertama, kesalahan penggunaan skrip dalam penginputan data pada sistem administrasi kependudukan sehingga menyebabkan perbedaan data antar database provinsi dan database yang ada di kabupaten atau kota. Yang kedua, kurangnya bimbingan teknis secara rutin kepada operator pengelola data kependudukan di kabupaten kota terkait penggunaan sistem dan pengolahan data kependudukan. Berikutnya, keterbatasan anggaran kegiatan sehingga pelaksanaan bimbingan teknis yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi jarang dilakukan. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman teknis dari sebagian operator mengenai pengolahan dan penyajian data kependudukan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Gagasan yang saya ambil yaitu pembuatan bimbingan teknis dan buku panduan pengolahan data kependudukan berbasis daring. Untuk mengatasi ketidaksinkronan data kependudukan antara provinsi dan kabupaten kota, dapat dilakukan kegiatan bimbingan teknis secara daring melalui media virtual meeting seperti Zoom. Selain itu, disusun juga panduan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan seperti e-book yang dapat dijadikan referensi oleh operator di kabupaten kota dalam menggunakan skrip dan menginput data pada sistem database. Nilai ASN berakhlak yang berkaitan dengan isu ini yang pertama yaitu akuntabel. Dengan adanya bimbingan teknis dan panduan pengolahan data, operator dapat mengelola data kependudukan secara lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meminimalkan kesalahan dalam penginputan data. Yang kedua itu kompeten. Kegiatan bimbingan teknis secara daring dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan operator dalam mengelola dan menyajikan data kependudukan. Yang ketiga, adaptif. Pemanfaatan teknologi
dalam pelaksanaan bimbingan teknis secara daring merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi efisiensi anggaran serta perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan kerjasama antara Dukcapil Provinsi dan Dukcapil Kabupaten Kota dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan. Untuk selanjutnya, isu ketiga akan dibawakan oleh Marwah. Baik, terima kasih. Isu ketiga, deskripsi isu. Belum optimalnya pengawasan administrasi di apotek toko obat. Petugas pengawasan apotek toko obat kesulitan mencocokkan dokumen administrasi yang dimiliki pemilik apotek toko obat. Seringkali pemilik apotek toko obat ini tidak mengetahui keberadaan dokumen administrasinya atau tercecer. Analisis penyebab masalah. Minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan informasi secara luas dan mudah diakses, sehingga menyulitkan pengawas dalam mengecek kecocokan administrasi. Rekomendasi atau gagasan untuk penyelesaian isu ini. Yang pertama, membuat kartu digital apotek toko obat berbasis QR Code. Terus yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai akses informasi legalitas usaha apotek toko obat, melakukan pengarahan pemanfaatan sistem kepada apotek toko obat. Kaitannya dengan nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, memudahkan pemilik apotek toko obat untuk memberikan pelayanan informasi yang lengkap. Terus yang kedua, akuntabel, menunjukkan transparansi penyediaan informasi. Kemudian poin selanjutnya, kompeten, mengumpulkan lembar administrasi dan membuat desain QR Code. Terus loyal, melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pemilik apotek mencerminkan loyalitas. Harmonis, koordinasi yang baik menciptakan hubungan yang positif. Adaptif, transisi dari manual ke pemanfaatan digitalisasi. Kolaboratif, hubungan kerjasama antara pengawas dan penanggung jawab apotek toko obat. Selanjutnya, isu keempat akan dibacakan oleh teman saya, Vita. Baik, untuk isu keempat adalah analisis isu yang ditemukan di Rumah Sakit Pendau Tambu, maka didapatkan satu isu yang bisa menjadi permasalahan, yaitu belum optimalnya penyimpanan bahan makanan menggunakan kartu stok di gudang penyimpanan bahan makanan instalasi gizi RSUD Pendau Tambu. Berdasarkan isu belum optimalnya penyimpanan bahan makanan menggunakan kartu stok di gudang penyimpanan, itu merupakan masalah klasik dalam manajemen logistik yang terdampak langsung pada efisiensi operasional dan biaya serta keamanan bahan makanan yang tersedia. Adapun analisis penyebab masalah adalah yang pertama, beban kerja yang tinggi menyebabkan petugas gizi lebih berfokus pada pelayanan gizi di ruangan inap, kemudian belum adanya SOP, ketiadaan format kartu stok, kondisi gudang yang tidak terorganisir, dan kurangnya kontrol dari pihak manajemen. Selanjutnya, rekomendasi atau strategi untuk penyelesaian isu. Yang pertama adalah menetapkan batas minimal stok pada kartu. Hal ini dilakukan apabila jumlah bahan makanan kurang dari jumlah stok normal, maka petugas logistik segera melapor agar tidak terjadi pembatalan siklus menu. Berdasarkan nilai berorientasi pelayanan, maka dengan mencegah stok kurang memasuki angka kritis, maka perlu dilakukan pengecekan secara berkala dengan pengisian kartu stok. Hal ini berguna agar pasien mendapatkan standar menu yang sesuai dengan diet. Kemudian selanjutnya, melakukan perhitungan fisik harian terhadap stok bahan makanan di gudang yang kemudian dicocokkan dengan catatan di kartu stok. Nah, hal ini berdasarkan, lanjut aja Kak. Ya, kemudian meningkatkan skill pengisian dan perhitungan bahan makanan untuk pengisian kartu stok, kemudian mengadakan briefing singkat atau sosialisasi mengenai cara pengisian kartu stok, kemudian membuat jadwal tetap untuk stok opname, yang selanjutnya sistem double check saat serah terima, dan terakhir memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Adapun berdasarkan nilai-nilai dari ASN yang berakhlak, untuk nilai orientasi pelayanan, maka kalau kita mencegah stok kurang, itu akan mencegah dari memasukinya angka kritis. Maka diperlukan pengecekan secara berkala dengan pengisian kartu stok agar
pasien mendapatkan standar menu yang sesuai dengan diet. Kemudian untuk nilai akuntabel pada ASN, maka dengan memiliki sikap jujur dan teliti dalam pengisian kartu stok, jumlah bahan makanan akan sesuai dengan yang ada di gudang penyimpanan sehingga tidak merugikan pihak manajemen. Yang ketiga, sebagai seorang ASN memiliki nilai kompeten tentu diperlukan dalam pengisian dan perhitungan kebutuhan stok. Yang keempat, sikap harmonis sangat diperlukan guna lancarnya sosialisasi hingga pelaksanaan harian dalam mengisi kartu stok. Hal ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginput stok bahan dan menghindari selisih jumlah. Yang selanjutnya adalah sikap loya dalam pelaporan data bahan makanan sangat penting sebagai transparansi data yang akan berhubungan terhadap pemesanan hingga perencanaan anggaran. Yang selanjutnya adalah sikap adaptif di mana sangat penting dilaksanakan mengingat dalam melakukan pengecekan sebelum pergantian dinas dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga membutuhkan pegawai yang beradaptasi dengan cepat dalam melakukan perhitungan bahan-bahan. Yang terakhir, sikap kolaboratif penting karena dalam instalasi gizi untuk memperbaiki sistem yang ada bukan hanya bekerja secara individual, melainkan kami bekerja bersama dengan petugas yang ada. Selanjutnya, isu kelima dibacakan oleh Kak Zalik. Terima kasih. Udah selesai ya, Fit? Ini Bu, ada isu kelima sama Kak Zalik. Oh ya, oke. Oh, Ibu, isu kelima pada bidang persampahan DLH belum optimalnya sistem retribusi sampah. Penyebabnya yaitu sistem penagihan retribusi belum terstruktur dengan baik, sehingga belum semua wilayah pelayanan sampah terjangkau dalam sistem retribusi. Yang kedua yaitu mekanisme pembayaran retribusi masih terbatas dan belum memanfaatkan sistem pembayaran lebih praktis atau digital. Selanjutnya, koordinasi antara petugas lapangan dan petugas administrasi dalam pelaporan pembayaran retribusi belum berjalan secara maksimal. Strategi dari isu tersebut atau rekomendasi mengembangkan sistem pengelolaan retribusi persampahan yang lebih terstruktur dan berbasis data dengan membuat database wajib retribusi sistem pencatatan yang lebih rapi. Strategi ini mencerminkan nilai kompeten karena meningkatkan kemampuan pengelolaan data, adaptif karena menyesuaikan diri dengan penggunaan sistem berbasis data, serta akuntabel karena pengelolaan retribusi menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Bu. Oke, Zalik, saya tertarik dengan ini, isu yang Zalik angkat. Belum optimalnya sistem retribusi sampah. eh Dia per penarikan begitu berapa, Zalik? Potensinya Ibu tiap rumah begitu, Bu. Iya, tiap rumah. Tiap rumah berbeda kategori. Kalau rumah biasa 10.000, kalau rumah bertingkat 20.000. Kalau toko-toko Oh, besar ada 25.000. Iya. TPA-nya di kemana, Zalik? Sampah dibuang itu di mana, Zalik? TPA ke Bunga Besar, Ibu. Oh, ya, 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 ya. Berarti Zalik dengar ya, yang TPA Bantar Gebang itu longsor ya, Zalik? Iya, Bu, yang makan korban itu, Bu. Iya, total meninggal berapa, Zalik? 3 ya? 4 berapa? Sementara ada 7, Ibu. Itu. Nah, Zalik, orientasi ketika kita buang sampah di Kabunga Besar itu dibiarkan mengendap begitu saja atau ada mesin pengurai, Zalik? Atau gimana solusinya? Sistemnya di ke Bunga Besar, Ibu, sudah kontrol landfill. Jadi setiap seminggu sekali ditimbun, Ibu. Oh, berarti penanaman saja ya, Zalik ya? Iya, Bu. Ada Oke, komposnya, Ibu. Cuma Uh-uh. belum banyak yang dikelola situ, Bu. Nah, misalnya sampah plastik, Zalik yang mana diurainya susah itu tetap ditimbun juga solusinya. Sebagian besar timbun, tapi ada juga yang dipisahkan untuk dijual begitu ke pengepul. Yang beli itu siapa, Zalik? Masyarakat Donggala. Ada yang katanya ada yang dari Palu, Bu, datang-datang biasa, sering beli. I- Oh, itu mereka apakan? Zalik tidak bertanya. Diapakan itu plastik Kayaknya mereka di beli? Daur recycle ulang, ulang. digunakan kembali, ya, Bu. Oh, ya, 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 ya.
Nah, Zalik, misalnya Zalik kan dari Dinas Lingkungan Hidup, ada ndak inovasi kalian di kantor itu untuk mengurai atau mengubah menjadi emisi gitu ya? Kayak pemberitaan itu Zalik ada yang dirubah plastik bisa jadi apa untuk lantai ini Zalik? Paving block itu, Un- Bu. Ya, paving block. Ada ndak itu Zalik? Sekarang belum ada, Ibu. Oke. Nah, Zalik, perbandingan yang datang untuk membeli untuk di-recycle kembali dengan sampah yang menumpuk itu masih lebih besar mana, Zalik? Pembeli yang datang atau penumpukan sampahnya? Lebih banyak penumpukan. Oke. Di sana tidak ada pemisahan sampah plastik, sampah kertas, sampah makanan gitu. Ada, Ibu, cuman gedungnya kecil, jadi belum maksimal. Oke, ya. Zalik, maaf ini ya, agak agak masuk sedikit. Ibu. Potensi yang bekerja bersinggungan langsung dengan sampahnya siapa, Zalik? Ada petugas sampai, Bu, jumlahnya 94 orang di TPA. Oh, di TPA. Itu dibekali alat pelindung diri. Ya, Bu, ada OPD. Kemudian mereka sistem kontrak atau Eh, outsourcing? di Mereka kayak honor begitu, Bu. Oh, honor. Iya, Ada jaminan kecelakaan kerja, BPJS. ada, Ibu. Rata-rata dari 94 orang ini tidak Zalik tidak bisa tidak bisa melihat penyakit yang banyak mereka derita. Ada saya dengar, Ibu, yang menderita kusta beberapa. Kusta ya. Oke. Ya, kusta itu dengan berkaitan dengan ini ya, personal hygiene ya, kebersihan. Oke, nah Zalik boleh ya ke depannya ditelusuri itu ya supaya mereka juga punya ini perhatian khusus ya. Saya Iya, juga Bu. penasaran, mohon maaf, para pengambil sampah itu rata-rata penyakitnya apa gitu. Kalau berarti kusta ya yang banyak ya Zalik ya. Iya, Kusta itu menular juga Zalik ya kalau dia tidak ini dari sarung tangan ya, pakaiannya. Oke, ya semoga Zalik pasti dengan tim dari DLH ya bisa lebih memperhatikan mereka. Oke, jadi ini yang Zalik mau angkat isunya di iya, Bu. rancangan. Iya, Bu, tentang retribusi. Inovasinya apa Zalik? Sekarang kan pencatatan retribusinya kan, Ibu, masih pakai Excel biasa, Bu. Kalau di Palu ada Pakagali aplikasinya. Ya, kalau Mm-mm. di Donggala masih Excel biasa. Jadi belum belum efisien lah, Bu. Belum optimalnya sistem retribusi. Sistem penagihan retribusi belum terstruktur dengan baik, sehingga belum semua wilayah pelayanan sampah terjangkau dalam sistem retribusi. Maksudnya ini, Mbak, Zalik nomor satu ini sistem penagihan. Ibu, setiap ada pembayaran, Ibu, eh, kwitansinya itu masih manual kita ketik satu. Hmm, Jadi masih lama. Tiap Oke. rumah tuh. Hmm. Zalik, kemarin kemarin ada pengalaman ketika beberapa petugas pengangkut sampah itu tidak mau ngangkut ya, ada demo lah ya. Itu 3 hari sampah sudah membludak di depan jalan. Posisi Donggala begitu juga Zalik, kira-kira. eh, Gimana, Ibu? Misalnya nih, kayak kemarin ada Hmm. tukang pengangkut sampahnya tidak masuk 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu, sampah-sampah itu sudah menggunung Zalik di depan rumah. Nah, apakah fenomena itu juga di Donggala begitu? Maksudnya konsumsi sampahnya masyarakat itu besar tidak? Ya, bukan sampah diangkut itu 1 hari 2 kali. Jadi kalau 1 hari saja tidak diangkut pasti menumpuk, Ibu. 1 hari 2 kali di rumah yang Iya. sama atau Di Tidak di kelurahan yang berbeda, Ibu. Satu kelurahan ada pagi, ada yang oh sore gitu. begitu. Mekanisme pembayaran retribusi masih terbatas dan belum memanfaatkan sistem pembayaran yang lebih praktis atau digital. Nah, di kota-kota besar ada yang namanya jumputan, Mbak Zalik ya.
yang cuman diikat di botol aqua, terus botol aquanya dipotong, terus diikat di pagar, tuh udah dikasih jumputannya. Bener nggak kalau kalau kayak gitu? Pernah dengar kan yang di pulau-pulau Jawa? Iya. Nah, kalau ini kenapa harus dirubah menggunakan digital? Apakah tidak semakin membuat masyarakat susah, ribet? Tidak, Bu. Kalau pembayarannya masih ada petugasnya Konvensional. nagih begitu. Iya, nagih. Heeh. Cuma daftar nama-nama yang membayar itu belum teratur, Ibu. Oh, oke, oke. Koordinasi antara petugas lapangan dan petugas administrasi dalam pelaporan pembayaran retribusi belum berjalan secara maksimal. Ini koordinasi yang bagaimana, Zalik, maksudnya? Ya, Ibu, kadang datanya berbeda. Ada kalau sama petugas, nama yang membayar itu kadang tidak ada di datanya kami. Jadi sulit Oh, mencarinya. Iya. oke. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pembayaran retribusi sampah masih kurang. Nah, nih kok kurang? Udah zaman 2026. Gimana tuh? Kenapa bisa? Eh, Kalau dihitung di data itu potensi pendapatan per bulan Ibu 45 juta. Tapi sekarang hanya sekitar 25-an gitu. Alasannya apa ya? Ini alasannya. Banyak rumah yang tidak anu, Bu, membayar. Atau kendaraannya sulit dijangkau gitu. Karena lorong-lorong kecil gitu. Oke, oke. Nah, itu rugi besar Zalit ya. Harusnya 45. Ternyata hanya 25, 20 juta rugi itu. Ya, Bu. Bagaimana bisa nah, Zalit maaf. Anggarannya diputar kemana, Zalik? Ma- Masuk ke PAD Ibu. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Unik ya, saya baru tahu ini Zalik yang begini. Luar biasa. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Zalik. Ini udah dikonsultasi ke mentor dan dia setuju ya? Iya Bu, sebentar. Oke, oke, silakan stop share. Lanjut kelompok yang satu. Ya, kita kasih reaksi nih semua nih. Keren ya. Bisa menguraikan satu-satu. Oke. Tinggal satu kelompok lagi. Ferdiansyah, monitor. Iya, Ibu. Sementara, Ibu. Share screen, Ibu. Ya, oke. Oke, izin, Bu. Sudah kelihatan share screen-nya, Bu. Ya, sudah. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 1. Jadi, kami akan memaparkan tentang tugas identifikasi minimal 3 masalah yang terkait dengan tugas di tempat kerja masing-masing. Yang pertama, ada kelompok kami atas nama Arini Ika Febrianti dari Dinas PUPR, kemudian saya sendiri dari Dinas Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya ada Haniatul Hidayah dari Dinas Kesehatan, dan yang terakhir Rizky Nurul Afia dari Dinas Inspektorat. Untuk yang pertama, dari saya sendiri, isu prioritas yaitu pemasangan label kartu inventarisasi barang atau KIB pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih dilakukan secara manual. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah atau BMD masih menggunakan label kartu inventarisasi barang yang dicetak dan ditempel secara manual pada setiap barang atau ruangan, dapat memperlambat proses inventarisasi yang dalam pengelolaan aset. Metode ini kurang efisien karena memerlukan penggunaan kertas yang cukup banyak sehingga menyebabkan pemborosan kertas, dan ketidakefisienan akan terus meningkat seiring bertambahnya aset, serta membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengelolaan dan pembaruan data inventaris. Kondisi tersebut berdampak pada pengelola barang dan pengguna ruangan yang membutuhkan informasi aset secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi melalui digitalisasi label KIB menggunakan QR Code, agar pengelolaan data inventarisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses. Perlu segera diperbaiki karena menyangkut efisiensi administrasi dan penggunaan kertas. Selanjutnya, penyebab isu. Jadi, masalah utama bersumber dari ketergantungan pada sistem konvensional yang belum terintegrasi dengan teknologi digital modern. Hal ini menciptakan inefisiensi kerja yang berdampak pada kecepatan dan akurasi data inventaris.
Adapun faktor-faktor penyebab yang signifikan, yaitu yang pertama, digitalisasi yang belum optimal, di mana belum adanya penggunaan teknologi seperti QR code atau barcode menggunakan proses pendataan tetap bergantung pada input manual yang melelahkan dan lambat. Selanjutnya, hambatan budaya dan kebijakan. Kurangnya kebijakan tegas terkait digitalisasi aset dari pihak manajemen memperkuat budaya kerja konvensional dan resistensi terhadap perubahan di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, kapasitas sumber daya manusia, di mana pemahaman yang masih rendah mengenai digitalisasi serta kurangnya pelatihan teknologi membuat staf lebih nyaman bertahan dengan kebiasaan manual yang sudah ada. Selanjutnya, beban operasional material. Penggunaan kertas, label, dan formulir secara terus-menerus meningkatkan biaya cetak dan resiko kehabisan stok material secara cepat. Adapun dampak yang dihasilkan, yang pertama, inefisiensi waktu. Proses pemasangan dan pendataan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem otomatis. Kemudian adanya risiko human error. Metode manual memiliki celah kesalahan input atau kehilangan data yang lebih tinggi. Selanjutnya, biaya jangka panjang. Jadi meskipun terlihat murah di awal, ketergantungan pada material fisik, dalam hal ini adalah kertas, dan tenaga kerja manual justru meningkatkan beban anggaran operasional. Kemudian, rekomendasi strategi atau gagasan terkait penyelesaian isu. Untuk mencari solusi terkait isu di atas, yaitu pemasangan label kartu inventarisasi barang, masih dilakukan secara manual. Saya memiliki rekomendasi terkait penyelesaian isu tersebut, yaitu melakukan optimalisasi pengelolaan kartu inventaris ruangan, dilakukan melalui implementasi QR Code berbasis Google Drive. Sebagai inovasi dalam mendukung digitalisasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Solusi ini dilakukan... Ferdi. Ya, Ibu. Ya, Ferdi, kita skip dulu sampai nomor 3 ini ya. Oh, ya, baik, Sudah Bu. waktunya istirahat di 11.45, kalian puasa ya, jadi nggak boleh korupsi waktu. Oke ya, nanti kita ketemu lagi jam 1. Oke, teman-teman baik, Bu. ya. Saya izin menyiapkan ya, Bu. Ya, tunggu Ferdi. Oh ya, Bu. Apakah kalian akan keluar Zoom lagi atau tetap stay? Ini 11.45, 1 jam lebih ya. Nggak apa-apa ya kalau tetap stay begini. Oke. Nanti ditutup aja kameranya pas Iya, Bu. istirahat ya. Nanti jam 13 kita masuk lagi. Oke, silakan Ferdi. Baik, Bu. Ya. Pada seluruh peserta, duduk siap gerak. Peserta Latsar Angkatan 42 Kabupaten Donggala tahun 2026 telah selesai menerima materi laporan selesai. Laporan diterima, istirahatkan. Siap. Mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kepada seluruh peserta, dimohon untuk tetap berada pada ruang Zoom, hanya mematikan kamera saja, sembari menunggu jadwal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, oke. Ya, terima kasih Bu.